السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita lanjutkan tafsir ayat Allah Subhanahu wa taala masih dalam surat Al-Baqarah dan masih di awal-awal surat Al-Baqarah, yaitu ayat yang ke-13 dengan tafsir dari Syekh Sa'di rahimahullah, yaitu qauluhu ta'ala, ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Kata Allah, dan ketika dikatakan kepada mereka, berimanlah sebagaimana berimannya manusia, mereka menjawab, anu'minu kama amana as-sufaha, apakah kami harus beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh itu? Ala innahum humus sufaha, kata Allah, bahkan ketahuilah bahwa sesungguhnya merekalah yang sufaha, merekalah orang-orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak mengerti, tidak mengetahui kalau diri mereka adalah orang-orang bodoh. Qala Syekh Nasir Sa'di rahimahullah, ai idza qila lil munafiqin, maknanya adalah kalau dikatakan pada mereka, pada munafiqin. Sebagaimana ayat sebelumnya sedang berbicara tentang para munafiqin. Wa minan nasi man yaqul amanna billahi wal yawmil akhir wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, ternyata mereka bukan mukmin. Siapa yang berbicara bahwa kami beriman padahal tidak beriman? Siapa menyatakan bahwa mereka beriman pada Allah dan Rasulnya, padahal mereka, kata Allah, wa ma hum bimu'minin, munafiqun. Kemudian juga dikatakan oleh Allah SWT bahwa mereka, para munafiqin ini, kalau dikatakan jangan merusak di muka bumi, mereka menyatakan kami memperbaiki, kami membuat pembangunan, perbaikan. Dusta, jahil, tidak mengerti kalau apa yang mereka lakukan adalah kerusakan. Maka Allah katakan, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah bahwa mereka itu merusak, tapi mereka enggak merasa. Baru kemudian ayat berikutnya, dan kalau mereka dikatakan, berarti masih bersambung. Ataf ala ma qablahu, dia ngikut atas apa yang sebelumnya, masih tentang munafiqin. Wa idza qila lahum aminu, dan kalau mereka diperintah untuk beriman, berimanlah kalian sebagaimana berimannya manusia, mereka menjawab dengan kalimat
Na'udzubillah, anu'minu kama amana sufaha. Apakah kami beriman seperti imannya sufaha? Yang mereka maksud keimanis sahabah. Astagfirullah, mereka anggap bahwa para sahabat adalah orang-orang bodoh. Apakah kami mau beriman seperti berimannya mereka itu? Yang mereka maksud adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar mereka beriman kepada para sahabat, karena para sahabat itu adalah orang-orang yang dipersaksikan keimanannya. Karena para sahabat itu adalah orang-orang yang mulia, yang Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah. Dan itu yang dimaksud dengan an-nas. An-nas walaupun maknanya manusia, tetapi dengan alif dan lam, amanan nas maksudnya manusia itu. Ini yang sudah tertentu. Siapa yang sudah tertentu? Siapa yang dimaksud? Mukminun. Dan tidak ada mukminun ketika itu kecuali para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Aminu ka imanis sahabati wa huwa al-imanul qalbi wal lisani wal jawarih. Maka maknanya adalah berimanlah seperti berimannya para sahabat, yaitu beriman dengan hatinya, beriman dengan lisannya, dan juga beriman dengan jawarih, dengan anggota badannya, dengan amalannya, dengan pembuktiannya. Imanan haqiqiyan. Berimanlah seperti berimannya para sahabat, yaitu beriman yang sungguh-sungguh, beriman jasmani dan rohani, beriman di lisannya dan beriman pula di hatinya, beriman pada ikrarnya dan beriman pula pada prakteknya. Artinya kalian jangan menjadi para munafikin yang mengatakan di zahirnya, di lisannya, amanna billahi wa bil yaumil akhir, ternyata hatinya wa ma hum bimu'minin, hati mereka tidak beriman. Maka Allah katakan pada mereka, aminu kama amanan nas, berimanlah kalian seperti berimannya mereka, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Dan ayat yang mirip dengan ini adalah wa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Wa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka mau beriman seperti yang kalian imani, siapa kalian? Para sahabat lagi. Sama semakna dengan ayat ini. Wa in amanu, kalau mereka beriman bimithli ma amantum bihi, seperti yang kalian imani, faqad ihtadaw, mereka mendapatkan bimbingan hidayah. Tetapi sayang, mereka mengaku beriman tapi berimannya tidak seperti para sahabat. Berimannya zahiran, hanya zahirnya saja, dunal qalb, tanpa hatinya. Zahiran bidun batinihim, zahir mereka tanpa batin mereka. Qalu bi za'mihimul batil, ternyata mereka disuruh beriman dengan imannya para sahabat, mereka menjawab dengan jawaban yang batil. Yaz'umu bi za'mihimul batil, menganggap dengan anggapan yang batil bahwa para sahabat itu orang-orang bodoh, menganggap bahwa orang yang beriman adalah orang-orang bodoh. Kata mereka, anu'minu kama amana sufaha, apakah kami mau beriman seperti berimannya mereka orang-orang sufaha? Ya'nun qabbahahumullah, yang mereka maksudkan, semoga Allah menjelekkan mereka, adalah sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah menjelekkan mereka. Qala bi za'mihim anna safahahum aujaba lahumul iman. Mereka menganggap dengan kebatilan bahwa kebodohan mereka lah yang menyebabkan mereka beriman. Lihat ikhwanuddin a'azakumullah. Menganggap bahwa kebodohan mereka lah yang menyebabkan mereka beriman. Kalau saja mereka cerdas, mereka tidak akan beriman, kata mereka. Ini na'udzubillah, ucapan yang mengandung tuduhan kepada para sahabat. Wa tarkil awtani wa mu'adatil kuffari wal aql. Qal, dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, bahwa anggapan mereka bahwa para sahabat itu terbawa oleh kebodohannya, kemudian mereka beriman, meninggalkan negerinya untuk hijrah, kemudian memusuhi sanak familinya sendiri yang masih kafir, sukunya, kaumnya yang masih kafir. Dikatakan oleh mereka ini karena terbawa kebodohan mereka. Wal aql indahum yaqtadi dhidd dzalik. Sedangkan akal, kecerdasan menurut mereka adalah sebaliknya.
Kalau tidak beriman, itu cerdas. Kalau tidak mau tunduk pada Quran wa sunnah, itu namanya cerdas. Fanasabuhum ila safah. Akhirnya para munafikin menisbatkan para sahabat pada safah, kebodohan. Wa fi dhimnihi annahum humul uqala. Dan kandungan makna ucapan mereka bahwa yang cerdas itu adalah mereka. Yang akil, berakal adalah mereka. Mereka arbabul hija wan nuha. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan, memiliki pemikiran, memiliki pandangan yang bagus. La wallah, tidak demi Allah. Itu za'muhum. Kalimat za'am dalam bahasa Arab itu untuk anggapan yang batil, anggapan yang dusta. Kalau anggapan yang bukan dusta itu tidak dikatakan dengan za'am. Kalau anggapan yang bukan batil tidak dikatakan za'am. Sehingga kata-kata za'ama maknanya menganggap tetapi dengan kebatilan. Menganggap dengan kebatilan, menganggap dengan kebohongan atau menganggap dengan kedustaan itu dikatakan za'am dalam bahasa Arab. Qala faraddallahu dzalika alaihim. Maka Allah bantah ucapan mereka. Wa akhbara annahum humus sufaha. Allah bantah dan Allah katakan justru mereka lah yang bodoh, justru mereka lah yang sufaha alal haqiqah. Yang pada hakikatnya bodoh adalah mereka. Lianna haqiqat as-safah jahlul insan bimasalihi nafsih. Karena hakikat kebodohan adalah seseorang tidak tahu apa yang baik buat dirinya. Ini perlu dicatat. Perlu dikasih stabilo atau garis menunjukkan pentingnya. Apa sih yang namanya bodoh? Dan apa yang namanya cerdas? Kadang-kadang manusia menyatakan bodoh, menyatakan pandai, menyatakan cerdas dalam keadaan ukuran mereka yang salah. Yang namanya seorang yang kayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang tahu apa yang baik buat dirinya di dunia dan di akhirat. Itu orang cerdas. Apa yang baik buat saya, apa yang menyelamatkan saya, apa yang menjadikan dia bahagia fid darain, di dunia dan di akhirat. Itu yang dikatakan kayyis. Mandana nafsahu, dia tundukkan hawa nafsunya, dia kalahkan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk apa yang nanti setelah mati. Beramal untuk akhirat, itu cerdas namanya. Inna lillahi ibadan futana. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Apa kelanjutan kalimat ini? Yang kemudian mereka mengetahui bahwa dunia ini adalah lautan. Maka dia jadikan amal saleh sebagai sufuna, sebagai perahunya. Hanya lautan untuk menyeberangi. Maka dia jadikan amal saleh sebagai perahunya untuk dia selamat di lautan ini dan kemudian dia mendapatkan kebahagiaan yang abadi, yang kekal di akhirat. Ini hamba yang cerdas. Nah, qala dikatakan lianna haqiqat as-safah, hakikat kebodohan adalah sebaliknya. Kalau cerdas sudah kita terangkan tadi, mengetahui apa yang paling baik buat dirinya dunia dan akhirat, maka kebodohan adalah jahlul insan bimasalihi nafsih. Kebodohan adalah orang itu tidak mengerti apa yang baik buat dirinya. Wa sa'yuhu fima yadurruha, dan kemudian berupaya dengan sesuatu yang justru merugikan dirinya sendiri. Itu jahil, bodoh dia. Maka wahadhihi sifah muntabiqatun alaihim, maka sifat yang seperti ini sangat cocok buat mereka, buat orang-orang munafikin. Karena mereka enggak mengerti apa yang baik buat mereka. Mereka enggak mengerti kalau dengan dia beriman dengan iman yang hakiki, imanul qalb, iman hati yang diikrarkan di lisan dan dibuktikan dalam perbuatan, mereka akan mendapatkan kebaikan pada dirinya dunia dan akhirat. Mereka enggak ngerti, jahil, mereka bodoh. Akhirnya mereka justru beriman, justru beramal untuk yang merusak dirinya. Sa'yuhu fima yadurruha, berupaya pada apa-apa yang justru merugikan dirinya. Wa hadhihi sifah muntabiqatun alaihim wa sadiqatun alaihim. Sifat ini sangat pas buat para munafikin. Sangat cocok, sangat sesuai buat mereka.
Kama annal aqla wal hija, sebagaimana yang namanya akal, orang yang berakal, orang yang memiliki hija, yang memiliki kecerdasan, adalah ma'rifatul insan bimasalih nafsih, orang yang mengetahui apa yang baik buat dirinya, wassa'i fima yanfa'uhu, dan beramal untuk apa yang bermanfaat buat dirinya. Dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ini orang cerdas yang mengerti bahwa dunia adalah darul fana, yang mengerti bahwa dunia ini sementara, darul fana, sesuatu yang akan binasa, sesuatu yang akan hancur. Maka mereka berpikir tentang kekekalan, berpikir tentang apa yang nanti akan dia hadapi yaumul qiyamah. Ini baru cerdas. Wa fi daf'i ma yadurruh, dan juga beramal untuk menolak apa yang merugikan dirinya. Wa hadhihi sifah muntabiqatun ala sahabah. Sifat yang seperti ini, mengetahui apa yang baik buat dirinya, berusaha untuk beramal yang akan bermanfaat buat dirinya di dunia dan di akhirat, dan menghindari amalan-amalan yang membuat madarat. Ini sifat yang muntabiqatun, yang sangat pas, sesuai dengan keadaan para sahabat wal mu'minin, dan orang-orang beriman radhiyallahu ta'ala anhum, wa sadiqatun alaihim, dan sangat tepat buat mereka. Fal ibratu bil awsaf, maka yang dianggap itu adalah sifat-sifat wal burhan, dan bukti-bukti. La bid da'awa al mujarradah, bukan hanya dengan anggapan-anggapan saja. Wal aqwal al farighah, bukan pula hanya ucapan-ucapan kosong. Al-ibrah bil awsabi wal burhan, yang teranggap, yang dianggap itu adalah sifat-sifat yang ada pada dirinya, dan juga bukti-bukti yang ada pada dirinya. Adapun pengakuan-pengakuan, semua orang mengaku bahwa dia adalah orang yang paling baik, orang yang mengajak kepada kebaikan, orang yang membangun dan memperbaiki, orang yang memberikan jasa ini, jasa itu, dan sebagainya. Sebagaimana pengakuan-pengakuan yang disebut oleh munafiqin. Pertama, innama nahnu muslihun, kami ini justru membuat islah, perbaikan-perbaikan. Kami justru mengajarkan supaya tidak ada peperangan, nggak ada keributan, tetap kita bersatu padu. Kita tidak perlu untuk bercerai-berai hanya karena masalah iman atau masalah Islam. Ini orang Arab menyatakan seperti itu. Dengan adanya dakwah Islam, katanya Arab berpecah. Ada yang kafir, ada yang tidak kafir, kemudian berperang. Saya mengajak untuk bersatu. Ini islah. Hada za'am. Ini anggapan batil. Kami memperbaiki, kami berbuat amalan saleh. Itu pengakuan. Dan yang kedua, ketika dikatakan berimanlah seperti berimannya para sahabat. Masa beriman pada berimannya orang-orang bodoh? Kami kan orang-orang cerdas. Ini pengakuan yang kedua. Menganggap dirinya uqala, orang berakal, dan menganggap para sahabat juhala. Astagfirullah. Ini juga pengakuan. Tapi buat apa pengakuan-pengakuan tanpa bukti? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Berikan bukti-buktinya kepada kami kalau kalian memang jujur. Apakah benar kalian aqil? Apakah benar kalian muslih? La wallah, tidak, demi Allah. Mereka merusak akidah tauhid, merusak agama dan aturan agama, dan juga mereka merusak bahkan dunia mereka. Kenapa merusak dunia mereka? Sudah kita bahas pada kajian yang lalu. Kalau beriman wattaqau, kalau seorang penduduk negeri itu, ahlul qura amanu wattaqau, la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ardh. Kalau mereka beriman dan bertakwa, Allah kasih barakah dari langit dan dari bumi. Tetapi sebaliknya, kalau mereka kafir, ingkar, menentang Allah dan Rasulnya, Allah akan turunkan azab. Dhahral fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Kerusakan terjadi di muka bumi, di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, dengan sebab-sebab tangan manusia. Allah takdirkan kerusakan-kerusakan tadi terjadi karena mereka kufur, karena mereka ingkar, karena mereka menentang Allah dan Rasulnya.
lawittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau saja kebenaran ini harus ngikut hawa nafsu mereka, akan rusak langit-langit dan bumi, dan akan rusak apa yang ada di antara keduanya. Berarti mereka ketika kufur mengikuti hawa nafsu, merusak langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Berarti mereka merusak segalanya, merusak agama dan merusak dunia. Kemudian Allah katakan bukti kalau mereka adalah orang-orang perusak, kadzabun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata kami beriman. Tetapi wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Tetapi ketika mereka kembali ke setan-setan mereka, mereka berkata kami bersama kalian. Sesungguhnya kami tadi cuma main-main. Kami tadi hanya memperolok-olok mereka. Kami hanya mentertawakan mereka, mengejek mereka atau memperolok mereka. Ini ucapan munafiqin. Bertemu orang yang beriman, berkata amanna, kami juga beriman. Tapi idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Tapi ketika ketemu grupnya, konco-konconya, setan-setan mereka dari kalangan munafikin yang sejenisnya atau dari kalangan Yahudi. Karena munafikin ketika itu selalu mereka berkumpul bersama Yahudi, bersama orang kafir, mendapatkan bahan-bahan untuk memperolok-olok, kemudian mereka kembali untuk berbisik-bisik dengan kalimat-kalimat yang jelek. Hadza min qaulihim bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Maka ucapan yang disebutkan tadi amanna adalah kalimat mereka dengan lidah-lidah mereka, ma laysa fi qulubihim, apa yang tidak ada di hati mereka. Berarti zahiran menyatakan amanna, tetapi fi qulubihim, dalam hati-hati mereka tidak ada keimanan. Wa dzalika annahum idza ijtama'u bil mu'minin, yang demikian karena mereka kalau bertemu orang beriman, azharu annahum ala tariqatihim, mereka tampakkan, mereka tunjukkan seakan-akan mereka di jalan mukminin. Wa annahum ma'ahum, dan menggambarkan bahwa mereka bersama mukminin. Tetapi idza khalau ila syayatinihim, jika mereka sudah kembali ke setan-setan mereka, sudah berpaling ke setan-setan mereka, yakni ru'asaihim wa kubaraihim fisyarr. Siapa setan-setan mereka? Yaitu tokoh-tokoh besar mereka, tokoh-tokoh munafikin. Wa kubaraihim, pimpinan-pimpinan mereka yang memimpin fisyarr, dalam kejelekan-kejelekan. Maka kalau sudah ketemu pimpinan mereka, tokoh-tokoh mereka, qalu inna ma'akum fil haqiqah, kami bersama kalian sesungguhnya. Wa inna nahnu mustahzi'una bil mu'minin, sesungguhnya kami hanya memperolok-olok mereka ketika kami menampakkan pada mereka kami beriman. Ini hanya kedustaan untuk membohongi mereka atau untuk memperolok-olok mereka. Anna ala tariqatihim, bahwa kami bersama mereka. Fahadihi haluhum al-batinah wa zahirah, inilah keadaan asli mereka. Zahirnya mengatakan amanna, padahal aslinya mereka mentertawakan orang beriman, mengejek orang beriman, memperolok-olok orang-orang yang beriman, para sahabat dan Rasulullah SAW. Wala yahiqul makru sayyi illa bi ahli, dan makar-makar yang jelek, rencana-rencana busuk, itu akibatnya akan menimpa mereka sendiri. Akan menimpa mereka sendiri. Maka Allah katakan, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kata Allah, Allah yang memperolok-olok mereka. Mereka merasa memperolok-olok orang beriman, padahal mereka sedang diperolok-olok, sedang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah beristihza pada mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan membiarkan mereka dalam kesesatan mereka, mereka berjalan tanpa petunjuk. Fi tughyanihim ya'mahun, berjalan tanpa ilmu, tanpa pandangan yang benar, tanpa bimbingan, petunjuk,
Itu mereka. Allah biarkan mereka dalam keadaan seperti itu sebagai istihza'an lahum. Mereka merasa amal mereka bagus. Ini amal kita, amal cerdas. Amal kita adalah amal yang akan membawakan hasil yang baik. Ternyata mereka akan mendapatkan azab. Mereka akan mendapatkan sebaliknya dari apa yang mereka bayangkan. Bukankah ini istihzaan? Dan Allah Subhanahu wa taala yastahzi'u bihim dengan apa? Dengan yamudduhum fi tughyanihim. Dia dengan membiarkan mereka dalam kesesatan mereka. Berarti mirip dengan ayat? Mirip dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan biarkan mereka istidraj. Biarkan mereka dalam kesesatan mereka. Nanti ketika sampai datang waktunya, Allah azab mereka dengan tiba-tiba. Ima dicabut nyawanya dengan cabut yang sangat keras, yang sangat sakit, menyakitkan, atau dengan ditimpa azab tiba-tiba, maka mereka mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan sesat, dan mereka akan menyesal sepanjang masa tidak berakhir. Akan menyesal sepanjang masa yang tidak ada akhirnya, khalidina fiha abada, kekal dalam neraka selama-lamanya. Betapa sungguh mereka itu yang ditertawakan nanti yaumul qiyamah. Justru mereka yang diperolok-olok oleh orang beriman yaumul qiyamah, mereka yang akan ditertawakan yaumul qiyamah. Orang-orang beriman duduk di depan mereka mentertawakan orang-orang kafir. Di dunia orang-orang kafir mentertawakan orang-orang beriman, tapi yaumul qiyamah orang-orang beriman mentertawakan mereka. Qala, dikatakan oleh Syekh Nasr Sa'd rahimahullah, Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Hadza jazaa'an lahum. Ini sebagai balasan buat mereka. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Perbuatannya memperolok-olok, Allah memperolok dia. Perbuatannya mengejek, merendahkan orang beriman, Allah akan menghinakan dia. Dan Allah akan merendahkan mereka. Min jinsil amal. Qal jazaan lahum ala istihza'ihim bi'ibadihi. Balasan dari Allah untuk mereka atas perbuatan mereka memperolok-olok hamba-hambanya. Famin istihza'ihi, di antara istihza'nya Allah pada mereka, an zayyana lahum ma kanu fihi minasyaqa'i wal halatil khabithah. Di antara bentuk istihza'nya adalah Allah indahkan untuk mereka perbuatan mereka. Allah gambarkan pada mereka, di hati mereka, bahwa itu perbuatan yang bagus, perbuatan yang akan menguntungkan, perbuatan yang akan membuat mereka menjadi begini dan begitu, kenikmatan-kenikmatan dunia. Asyaqa, kesengsaraan dan keadaan yang jelek dijadikan di benak mereka bahwa itu bagus, indah, menguntungkan dan seterusnya. Ini istihza untuk mereka. Hatta dhannu annahum ma'al mu'minin, sehingga mereka mengira bahwa mereka bersama orang beriman. Mengira mereka akan mendapatkan kebaikan seperti orang beriman juga. Lamma lam yusallitillah al-mu'minin alaihim wa min istihza'ihim, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab mereka. Dengan cara apa? Digambarkan bahwa itu baik. Digambarkan oleh Allah dengan Allah tidak mengadab langsung di dunia. Dibiarkan mereka istidraj. Sampai mereka menantang. Mana? Datangkan adab. Katanya kalau menentang kamu, kami akan diadab. Mana adab? Dan Allah tetap tidak turunkan adab. Apa ini? Makrullah. Makar Allah terhadap mereka supaya mereka tetap dalam keadaan kafir dan mati dalam keadaan kafir, su'ul khatimah, dan kemudian mereka akan diadab selama-lamanya dan akan menyesal selama-lamanya. A'udzubillahi min dzalik. Al-istidraj ada termasuk apa yang Allah rencanakan untuk mereka. Orang-orang kafir yang memperolok-olok hamba-hamba Allah, memperolok agama, memperolok-olok
Rasulullah SAW. Qala, dikatakan, lima lam yusallitullah al-mu'minin alaihim. Kenapa Allah tidak menangkan orang-orang mukminin atas mereka orang kafir ketika di awal-awal pertama? Itu juga sama. Biarkan oleh Allah sampai nanti pada suatu saat mereka akan dihinakan. Kaum mukminin akan dimenangkan. Suatu saat. Sehingga mereka sudah ketika gembira, mereka kaget. Bahwa ternyata mereka tidak mendapatkan apa-apa, la dunya walal akhirah. Dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan dibikin mereka menyesal selama-lamanya yaumul qiyamah. Qala wa min istihza'ihi bihim yaumul qiyamah. Dan termasuk istihza'nya Allah pada mereka pada hari kiamat adalah an yu'tihi ma'al mu'minina nuran zahira. Allah berikan kepada orang-orang beriman dan orang-orang munafikin bersama-sama diberi cahaya seluruhnya. Maka semua merasa terang. Munafikin juga merasa terang. Tetapi ketika berjalan orang beriman, cahaya itu ikut dengan orang beriman. Fa idza masyal mu'minun, maka ketika orang beriman berjalan dengan cahaya-cahaya mereka, tafi'a nurul munafiqin, maka cahaya munafikin hilang. Karena cahaya yang ada pada mereka ternyata bukan cahaya hakiki yang ada pada mereka. Paham yang dimaksud? Karena bersama orang beriman maka terasa terang. Tapi ketika orang beriman pergi mereka gelap. Maka mereka menyatakan, unduruna naqtabis min nurikum, tunggu kami, kami ingin mengambil cahaya kalian. Qila irji'u wara'akum faltamisu nuran, kembali kalian cari cahaya kalian sendiri. Apa ini istihza? Bukan istihza. Diperolok-olok oleh Allah dan juga oleh orang-orang beriman. Irji'u, balik kalian, cari sendiri cahaya kalian. Faltamisu nuran, mereka meminta orang beriman untuk tunggu kami. Unduruna naqtabis min nurikum, tunggu kami ingin mengambil cahaya kalian, yang memanfaatkan cahaya orang lain. Tidak bisa. Maka mereka seperti orang-orang yang berjalan di kegelapan. Kemudian tiba-tiba ada kilat cahaya, maka dia pakai cahaya itu untuk berjalan. Berapa lama cahaya itu? Hanya kejap, kemudian gelap lagi. Begitu ada cahaya kilat, dia berjalan. Nggak sempat jauh, mungkin baru selangkah sudah padam kembali cahayanya. Ini adalah merendahkan mereka, menghinakan mereka, memperolok-olok mereka para munafikin. Al-jaza'u min jinsil amal. Kembali kita katakan balasan sejenis dengan amalannya. Amalannya apa? Sama bersama orang beriman, seakan-akan orang beriman. Tiba-tiba dia kembali kepada setan-setan mereka. Mereka menyatakan inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Bersama orang beriman sebentar menyatakan kami beriman. Kemudian mereka kembali kepada kekufurannya dan menyatakan kami tadi cuma main-main. Maka yaumul qiyamah persis al-jaza min jinsil amal. Bersama orang beriman merasa terang. Ketika orang beriman pergi, dia sendiri gelap gulita. Dan ketika memanggil-manggil orang beriman, nggak ada yang mau membantu mereka, nggak ada yang mau kembali. Kalian sendiri cari cahaya kalian. Demikian keadaan para munafikin, dan itu istihza untuk mereka yaumul qiyamah. Tafi'a nurul munafiqin, padam cahaya mereka, wa baqau fi dhulmah. Mereka akhirnya tetap dalam kegelapan ba'dan nur. Tetap dalam kegelapan yang tadinya sebentar ada cahaya. Mutahayyirin, dalam keadaan bingung mereka di kegelapan. Mau kemana? Fama a'zamal ya'as ba'da tama'. Sungguh betapa besarnya kesengsaraan, keputusasaan setelah harapan. Orang kalau sudah ditutup harapannya, mereka putus asa. Dan mereka sudah habis harapan. Tetapi kalau dibikin berharap kemudian nggak diberi, mana yang lebih sakit? Yang kedua lebih sakit, karena terkandung di sana al-istihza. Terkandung makna orang itu diperolok-olok, direndahkan, diejek. Azab, siksaan beberapa penguasa-penguasa yang kejam, yang paling sakit kata mereka. Allah Ta'ala alam. Mudah-mudahan kita tidak merasakannya.